Perkenalkan semuanya, nama saya Jesaya Parbuya Basarun Sitompul dengan NPM 251705173 dari kelas Ilmu Komputer B. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi CPU, set instruksi, penyajian data, teknik dan atau mode pengalamatan, pengorganisasian memori, bus sistem, input-output, dan sistem operasi. Jadi, pernah nggak sih kepikiran gimana ketikan di keyboard atau klik pada mouse itu berubah jadi gambar, teks, ataupun game yang kompleks? Nah, di balik komputer kita itu sebenarnya ada sebuah pabrik cerdas super sibuk yang bekerja dalam hitungan nanodetik. Nah, dan kali ini saya akan membongkar rahasia pabrik tersebut tentang bagaimana struktur memori hingga sistem operasi itu bekerja. Yang pertama, struktur dan fungsi CPU. Jadi, jantung dan otak dari pabrik ini itu adalah CPU atau Central Processing Unit. Tugas utamanya itu eksekusi program. Dan CPU ini punya 3 departemen utama. Yang pertama, itu ada Control Unit atau CU. Jadi, Control Unit ini bisa dibilang adalah mandor pabriknya. Dia itu nggak ikut bekerja ngerakit barang, tapi dia yang membaca instruksi, mengatur lalu lintas, dan nyuruh komponen lain untuk bekerja. Lalu yang kedua ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit ini adalah pekerja teknisnya. Jadi semua perhitungan matematika, pengambilan keputusan logika, itu diselesain di ALU ini. Dan yang ketiga itu ada register. Register ini bisa dibilang meja kerja kecilnya para pekerja. Register ini adalah tempat menyimpan data sementara yang dikerjakan saat itu juga. Kapasitasnya itu kecil, tapi kecepatannya luar biasa tinggi. Lalu yang kedua ada penyajian dan set instruksi. Nah, mandor dan pekerja kita di CPU itu cuma ngerti satu bahasa, yaitu biner. Bilangan angka 1 dan 0. Nah, inilah yang disebut penyajian data. Jadi semua hal, mulai dari teks, dokumen, hingga video resolusi 4K, itu semuanya diterjemahkan menjadi kombinasi saklar biner tadi, yaitu 1 dan 0. Lalu, gimana CPU tahu itu apa yang harus dilakukan untuk data tersebut? Nah, disinilah peran set instruksi atau instruction set. Jadi anggap aja instruction set ini adalah buku manualnya atau resepnya. Seperti perintah add, load, ataupun store, itu setiap prosesor itu punya buku resepnya. Lalu yang ketiga ada addressing mode atau teknik pengalamatan atau mode pengalamatan. Jadi ketika CPU membaca buku resep tadi, dia itu butuh bahan baku atau data. Nah, cara CPU mencari data ini disebut mode pengalamatan atau addressing mode. Dan tekniknya ada beberapa. Yang pertama, ada immediate addressing. Ini tuh ibarat bahan bakunya itu ada di dalam instruksi itu sendiri. Jadi nggak perlu dicari lagi. Lalu yang kedua ada direct addressing. Jadi CPU dikasih alamat pasti lokasi data tersebut itu di memori. Jadi CPU tinggal pergi aja ke alamat itu untuk mengambilnya. Lalu ada indirect addressing. CPU dikasih alamat, tapi saat dicek ternyata isinya ke alamat lain lagi. Agak panjang, tapi ini fleksibel untuk program yang kompleks. Lalu ada pengorganisasian memori. Terus di mana bahan-bahan baku tadi itu disimpan? Jadi di dalam komputer itu ada sistem hierarki memori yang bentuknya itu kayak piramida. Di puncaknya itu ada register di dalam CPU yang super cepat tapi sempit banget. Lalu di bawahnya ada cache, gudang kecil di sebelah meja kerja CPU agar data yang dipakai nggak perlu diambil jauh-jauh. Lalu turun ke main memory atau RAM. Nah, ini nih gudang utama, lebih besar, tempatnya program berjalan disimpan. Tapi, RAM ini volatile. Datanya hilang kalau listriknya mati. Dan yang di paling bawah ada secondary storage, seperti hard disk atau SSD. Kapasitasnya besar dan datanya permanen, tapi kecepatannya lebih lambat. Lalu bus system dan input-output atau I/O. Jadi agar CPU dan memori itu bisa berkomunikasi, mereka itu dihubungkan oleh jalur tol elektronik yang biasa disebut bus system. Bus ini punya 3 jalur khusus.
Yang pertama itu ada data bus untuk mengangkut barang atau data. Yang kedua ada addressing bus untuk ngebawa informasi ke alamat tujuan. Dan yang terakhir ada control bus untuk ngebawa sinyal komando dari mandor tadi. Lalu, gimana caranya pabrik ini berinteraksi dengan dunia luar? Jadi, menggunakan modul input ataupun output. Jadi, input-output itu adalah gerbang bongkar muatnya. Modul I/O itu menerjemahkan perintah dari CPU agar bisa menggerakkan hardware eksternal. Jadi, seperti menampilkan gambar ke monitor atau membaca ketikan dari keyboard. Jadi, CPU nggak perlu repot-repot mengurus detail printernya. Cukup tugasin ke modul I/O aja. Ulang-ulang. Jadi yang terakhir ada sistem operasi. Yang terakhir, sebuah pabrik raksasa itu dengan ribuan pekerja dan alat berat tadi, itu pasti akan kacau balau kalau nggak ada manajemen yang baik. Dan disinilah tugas sistem operasi atau OS itu bekerja. Jadi OS ini seperti manajer umum atau general manajernya. OS bekerja membagi waktu kerja CPU secara adil untuk berbagai aplikasi. Membagi ruang RAM agar nggak saling tabrak, mengelola akses ke storage, dan memastikan sistem berjalan aman dan stabil. Ingatnya, tanpa OS, hardware komputer secanggih apapun itu nggak ada apa-apanya. Jadi, segitu saja penjelasan dari saya tentang bagaimana CPU bekerja, memproses instruksi, memori yang menyimpan data, jalur bus yang menghubungkan semuanya hingga sistem operasi. Jadi, semuanya ini terjadi dengan sangat cepat. Jadi, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.